Selamat malam, halo, kembali lagi rekan-rekan. Saya kembali lagi menghampiri rekan-rekan sekalian, teman-teman terkasih, saudara-saudara sepelayanan, yang jauh, yang dekat, yang ada di dalam grup ini, dalam komunitas Utiwati Mena. Terima kasih untuk sudah hadir, sudah menghampiri, sudah melayangkan pandangannya untuk melihat kami ada di sini. Dan semoga berkat yang akan kami bawakan ya, maksudnya percakapan-percakapan ya mengenai kebaikan Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan kita, kita bisa kita bisa terapkan, kita bisa jadikan itu sebagai pedoman, sebagai arahan dan sebagai penguat iman kita. Untuk Lolita salam, Maisol salam, dan semua Lolita ya yang selalu setia hadir selalu. Aduh, saya senang sekali ya Lolita. Dan yang rekan-rekan sekalian, hari ini kita kedatangan tamu yang super istimewa ya, karena dia adalah seorang ibu yang militan sekali dalam melayani, mengasihi Yesus, mengekspresikan betapa dia mengasihi Yesus dengan hidupnya, menyerahkan hidupnya totalitas untuk pelayanan, melayani orang-orang. Dan latar belakang dari ibu ini juga seperti biasa ya di channel kita adalah orang-orang yang dari seberang gitu. Tetapi pada malam sore menjelang malam kita akan mendengarkan apa saja yang ingin diberitakan, disampaikan dan dibagikan oleh Ibu Ika Heni. Untuk mempersingkat waktu ya, Awaludin Takia, selamat sore ya Awaludin. Ya, untuk mempersingkat waktu mari kita persilakan Ibu Heni. Ya, silakan. Terima kasih Ibu Uti sudah diberi kesempatan di channelnya Ibu Uti untuk berbagi kasih menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada saya. Saya akan bercerita pertama-tama bercerita tentang bagaimana saya mengenal Tuhan Yesus dan kebaikan apa yang Tuhan telah berikan kepada saya, dan setelah saya diberi kebaikan Tuhan dan apa yang harus saya berikan kepada Tuhan. Nah, bentar ya Bu ya, ini laptop saya ini ada notifikasi masuk. Oke, saya akan bercerita awal mula saya mengenal Yesus itu pada saat saya masih kecil. Saya umur sekira-kira saya masih SD ya, SD kelas 3 kalau nggak salah ya. Waktu saya SD kelas 3, saya itu mendengar pujian dari tetangga saya. Tetangga saya itu pindahan dari kota Surabaya. Saya tinggalnya di desa Bu, di kampung ya. Saya tinggal di kampung. Nah, saat itu kita lagi main dengan teman-teman, saya mendengarkan pujian dari orang-orang yang Nasrani itu tadi. Mereka bersukacita, mereka memuji dengan keluarga mereka pada saat itu. Karena di kampung saya itu tidak ada orang Nasrani. Nah, saya melihat itu, kok aneh ya, karena saya tidak pernah mendengar orang pujian seperti itu. Lalu karena kita masih kecil, anak-anak itu mengintip apa sih yang mereka lakukan itu dengan menyanyi-nyanyi. Nah, kita intip mereka sedang bernyanyi. Kita senang mendengarkan mereka bernyanyi. Nah, setiap mereka bernyanyi, pada saat kita bermain, kita mendengarkan. Lama-kelamaan saya itu merasa mendengarkan pujian itu sangat, rasanya di hati itu sangat bahagia, rasanya saya senang. Ada damai sejahtera yang saya nggak bisa ngomong ke yang lain. Aku nggak tahu ya, kenapa ya, kok tiba-tiba sering kali saya mendengar pujian itu, saya menjadi tertarik untuk selalu mendengarkan, dan saya merasa aman sekali mendengarkan pujian itu. Nah, setelah itu, saya mencoba untuk masuk ke rumah itu untuk berkenalan dengan seorang Kristen itu ya. Saya berkenalan, mereka menerima saya dengan baik, mereka mengajak saya masuk, mereka bercerita. Nah, saya bertanya kepada keluarga itu, bolehkah saya ikut ibadah? Saya bilang gitu. Oh, boleh, silakan gitu. Tetapi pada saat saya masih kecil, lingkungan di tempat saya itu tidak seperti saat ini, sefanatik saat ini. Sekarang ini dikit-dikit dekat orang Kristen, kamu nanti dikristenkan, nggak seperti itu. Dulu itu main ke siapapun itu tidak ada gap gitu ya. Nggak apa-apa, disilakan main. Setelah saya pada saat kecil, saya itu ikut sama nenek ya, nggak sama orang tua. Saya tinggal sama nenek saya. Dan puji Tuhan, nenek saya itu tidak kolot sama sekali. Diperbolehkan saya bermain ke orang Kristen juga nggak apa-apa. Terus saya ikut di pujian-pujian di situ, ibadah di situ juga nggak apa-apa. Lambat laun saya menjadi sangat nyaman dengan rutinitas saya mengikuti ibadah di situ.
Tetapi satu hal yang saya terima, lingkungan saya menghujat saya karena saya menjadi orang kafir ya. Kalau masuk Kristen kan katanya kafir itu ya gitu ya. Tetapi karena pada saat itu saya itu kalau sudah ikut, kalau pilih satu ya sudah itu, saya nggak peduli mereka ngomong apa. Saya di sekolahan itu tidak ditemani dengan teman-teman saya, dengan guru saya juga dikatakan kafir. Tetapi itu tidak membuat saya berkecil hati. Saya merasa gini, kamu tidak temani saya nggak apa-apa, mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari. Habis itu nanti ya berteman lagi. Namanya juga anak masih kecil ya. Mungkin ada yang yang provokatori mereka jadi menjauh dengan saya. Tapi setelah kita berteman sebetulnya mereka tidak bermasalah meskipun saya berbeda agama, tetap saya teman mereka gitu loh. Nah, setelah itu dengan berlanjutnya saya ikut menjadi orang Kristen, lalu saya saya menjadi orang Kristen, orang tua saya juga mengizinkan saya menjadi orang Kristen. Dengan nenek saya itu saya tidak masalah. Orang tua saya itu dulu kerjanya itu proyek ya. Kalau zaman dulu proyek itu pindah-pindah, jadi nggak satu tempat, pindah sana, dan orang tua saya yang perempuan itu ngikuti, jadi saya sama nenek. Nah, pada saat orang tua saya, bapak saya itu kecelakaan, otomatis dia tidak bekerja lagi dan dia di rumah. Pada saat ayah saya di rumah, dia tahu kalau saya setiap ada kegiatan gereja, saya mengikuti ibadah. Nah, pada saat itu orang tua saya, bapak saya itu marah-marah sekali kalau melihat gereja. Mohon maaf ya, ini perkataan bapak saya itu sangat amat kasar. Kalau mengatai saya itu bahasa Jawanya apa? Kiri itu anjing ya. Saya dikatai anjing. Itu anjing Kristen itu, gitu ya. Saya diusir sama orang tua saya, nggak boleh datang ke rumah orang tua saya. Tetapi setiap hari kan saya memang sudah di rumah nenek saya. Jadi kalau saya diusir, saya nggak masalah gitu ya. Tetapi namanya orang tua, saya sebetulnya juga takut ya, namanya orang tua ngusir. Terus saya merasa, aduh orang tuaku kok gak mau sama saya. Tetapi iman saya benar-benar kuat, saya mengikuti Yesus. Meskipun ada macam-macam hujatan dari teman, ada dari keluarga. Saya diam aja, saya nggak balas mereka seperti apa, saya nggak balas, saya diam aja. Tetap saya ikuti apa rutinitas saya ke gereja. Dan saya ikut nenek jadi aman. Nah, suatu hari bapak saya itu sudah sakit ya, terus ibu saya itu karena tidak bekerja, otomatis ibu saya itu harus pergi ke luar negeri untuk mencari nafkah, karena saya waktu itu masih SMP, adik saya SMP juga sama, beda 1 tahun ya. Untuk membiayai keluarga, ibu saya pergi menjadi TKW. Nah, pada saat ibu saya pergi dan saya di rumah dengan nenek saya, otomatis saya nggak ada yang bela yang agak muda ya. Nah, bapak saya itu bawa tongkat ya. Setiap kali lihat saya, itu tongkat itu diarahkan ke saya, dilemparkan ke saya untuk mengusir saya pergi dari situ. Saya itu tinggal itu ke tetangga saya tinggal. Karena apa? Karena orang tua saya selalu mengusir saya pada saat saya di rumah. Itulah namanya ikut Yesus itu pasti ada yang harus dibayar itu pasti. Tapi nggak tahu, saya nggak merasa berat, itu saya jalankan saja. Saya jalankan setiap hari, saya jalankan meskipun dihujat setiap hari, setiap kali saya pulang ke nenek saya, bapak saya tahu saya diusir, itu sering kali. Nah, setelah itu setelah saya lulus dari sekolah, saya langsung pergi untuk bekerja. Saya pergi untuk bekerja menjadi TKW di Hong Kong dengan harapan apa? Saya harapan saya bisa cari uang sendiri, saya bisa mencukupi saya sendiri, sehingga orang tua saya itu tidak berani dengan saya untuk mengusir-ngusir saya. Nah, pada saat sebelum saya berangkat untuk pergi jadi TKW, saya itu PKL di Surabaya. Pada saat PKL itu saya itu pernah lewat dulu itu sebelum ada Lapindo, kan ada perumahan-perumahan itu ya di Sidoarjo itu. Sebelum Lapindo itu banyak sekali perumahan itu. Nah, setelah itu saya lewat, biasanya naik bis itu saya lewat, Tuhan, seandainya saya punya rumah seperti itu dan saya bisa tinggal seperti itu, bagaimana saya senangnya saya tidak diusir, karena saya punya rumah. Saya tidak berdoa secara saya berdoa mata gitu, enggak, cuma itu dalam hati saya seperti itu.
Karena setiap hari kalau ketemu sama orang tua saya selalu diusir. Karena saya orang Kristen ya. Saya orang Kristen. Nah, sebelum apa namanya itu saya sebelum berangkat ke luar negeri untuk mencari uang, saya melihat itu tadi waktu saya PKL di Surabaya itu, aduh kalau punya rumah enak ya. Terus saya daftar, selang 4 bulan saya bisa berangkat menjadi TKW ke Hong Kong ya. Setelah itu pada saat itu karena Krismon pada tahun 98 itu Krismon ya, uang itu menjadi berkali lipat Besar. besar ya. Pada saat itu menjadi banyak. Jadi kalau saya dapat gaji ya, gaji saya itu kalau tidak salah pada saat itu 2.500 Hong Kong pada saat itu. Itu krusnya itu bisa sampai 5 juta tahun itu ya. Padahal kalau dikruskan kalau tidak Krismon itu biasanya hanya 2.500.000. Tetapi karena Krismon jadi berlipat. Nah, setelah uang itu jadi banyak seperti itu, puji Tuhan saya bisa beli rumah dan saya pulang pada tahun 2000 saya bisa pulang dan saya bisa tinggal di tempat saya. Nah, pada saat saya pulang itu saya punya rumah, bukan saya sombong di sini. Tetapi saya tidak meminta loh sama Tuhan itu, nggak tahu Tuhan kok berikan saya rumah. Saya juga mikir gini, Tuhan itu sangat baik ya. Saya nggak minta, Tuhan tahu kebutuhan saya. Pada saat saya butuh tempat tinggal karena saya dihujat sama orang tua saya. Nah, saat saya pulang itu ibu saya juga pulang. Ibu saya kan juga ada di Hong Kong ya, sama-sama pulang. Ayah saya tetap mengejar saya sama ibu saya karena saya ini orang Kristen, dia nggak suka ya, dia nggak suka kalau sama ibu saya, kalau dengan saya itu dia itu bawa apa namanya itu kalau nggak bawa gunting, bawa batu, peralatan yang untuk menyakiti ya. Pada saat itu kita diajak ngobrol baik-baik gitu, tahu-tahu gitu dia bangun, lah pintu dikunci, dia bawa itu gunting mau bunuh kita ya. Nah, saya sama ibu saya itu bisa buka pintu lewat belakang karena bapak saya sudah kayak mau kesurupan mau bunuh kita gitu ya. Nah, karena apa yang dilakukan bapak saya itu saya melaporkan ke polisi. Saya laporkan ke polisi karena seringkali kita itu intimidasi ya, diancam mau dibunuh, diancam mau dibunuh. Jadi kemanapun saya berada itu tidak tenang, kita mesti sembunyi-sembunyi. Karena meskipun di rumah saya sendiri, itu kalau ke rumah, bapak saya kalau ke rumah itu selalu ngancam-ngancam, datang ngancam-ngancam. Jadi saya takut, ibu saya takut gitu ya. Karena mungkin bapak saya juga karena sakit, dia mungkin pikirannya agak kurang konsentrasi ya boleh dibilang seperti itu karena kakinya sakit gitu ya. Nah kita diancam sampai ibu saya itu pernah ya sering mau dibunuh itu sering sekali. Saya laporkan ke polisi dan bapak saya itu ibu saya divisum, ayah saya itu masuk penjara. Mungkin saya ini adalah anak yang satu ya, anak yang paling durhaka dengan orang tua karena memasukkan penjara orang tuanya. Kenapa saya lakukan itu? Karena kami takut, kami selalu diintimidasi sama bapak saya mau diancam, mau dibunuh. Dengan berbagai macam cara kita dicari di mana-mana dicari. Nah, setelah saya bapak saya masukkan ke penjara, ada seorang polisi bertanya sama saya, Mbak nggak nyesel ya memasukkan orang tua, bagaimanapun salahnya orang tua, Mbak masukkan orang tua ke dalam penjara, yang gitu. Saya itu melihat bapak saya di penjara itu rasanya hati saya itu namanya anak ya, tidak tega sama sekali, karena kasihan di dalam penjara itu dingin, sedangkan bapak saya itu sakit, kakinya sakit, perlu perlu tempat tidur yang nyaman, apalagi di penjara seperti itu. Lalu saya bilang ke ibu saya, Bu, ayo Bu, Bapak diambil aja, saya bilang gitu. Kalau diambil itu harus nebus, bilang gitu, menebus berapa juta waktu itu, saya lupa ya. Harus nebus pakai uang katanya gitu, tapi aku nggak tega, saya bilang gitu. Aku nggak tega lihat Bapak seperti itu. Lalu sama ibu saya sama saya selang berapa hari, 1 minggu ya, bapak saya masuk penjara itu 1 minggu. Harusnya tidak 1 minggu, bapak saya itu kena pasal
KDRT ya. KDRT itu kalau di visum positif, kalau memang benar-benar itu si suami langsung masuk penjara, Bu. Karena saya sendiri pernah melakukan dengan ayah saya seperti itu. Karena seringkali kami itu diancam sehingga membuat kami takut. Jadi bukannya saya itu tidak peduli dengan orang tua, karena kita takut ya, dimanapun saya berada itu saya takut gitu. Apalagi ngancam-ngancam, terus suruh orang-orang lain untuk mengancam kita memang benar-benar takut. Jadi kita melaporkan bukan karena kita nggak punya hati, tetapi karena kita takut gitu loh ya. Kita takut itu karena ancaman bapak saya itu. Nah, setelah bapak saya masuk ke penjara, kita tidak merasa senang ya sebetulnya, tidak merasa senang. Wah, sudah masuk penjara, rasain. Bukan seperti itu. Saya ini anaknya, saya juga punya rasa ya. Lalu kita datang ke polisi, kita keluarkan 1 minggu kita keluarkan. Nah, setelah itu jalan satu-satunya, saya bilang ke orang tua saya, kalau bapak saya seperti itu, karena merasa ibu saya itu masih istri. Jadi dia berhak tentang ibu saya. Dikejar, terus ibu saya mau dibunuh. Kamu istriku, kamu berhak tinggal di rumahku. Nah, bukannya saya ini membuat orang tua saya menjadi pecah, tapi karena situasi seperti ini membuat saya harus memberikan solusi kepada ibu saya. Dengan solusi ibu harus cerai. Karena apa? Kalau sudah cerai, bapak saya tidak punya hak lagi dengan ibu saya. Jadi ibu saya itu tidak dikejar kemana-mana, gitu ya. Setelah itu mereka proses cerai. Setelah mereka proses cerai, lalu bapak saya ini tinggal sendiri ya. Bapak saya tinggal sendiri, ibu saya tinggal sendiri. Karena ibu saya itu dia punya rumah juga sendiri, beli rumah berbarengan dengan saya waktu beli rumah itu ya, tinggal sendiri. Nah, pada saat sudah selesai itu, ayah saya meninggal. Ayah saya meninggal, sudah selesai ayah saya meninggal. Nah, saya sekarang menjadi anak Tuhan. Saya tahu teman-teman di luar sana menjadi murtadin itu memang berat sekali, memang ada banyak harga yang harus dibayar. Mungkin diusir orang tua, mungkin sama suami disiksa atau apapun. Itu memang seperti itu. Saya sudah merasakan seperti itu gitu loh ya. Nah, kita jalani aja, kita jalani. Pasti itu suatu hari nanti Tuhan pasti akan punya rencana dan punya waktu, kita akan diberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Dan hari-hari pada saat saya dengan tekanan orang tua saya tidak boleh ke gereja, saya diancam-ancam, itu saya tidak menyurutkan saya untuk selalu tetap berdoa sama Tuhan. Saya tetap berseru kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana saya harus berbuat ini, bagaimanapun. Ini masalahnya dengan orang tua, bukan dengan siapa-siapa. Saya harus bagaimana, gitu ya. Ini orang tua saya, bukan dengan siapa-siapa. Dia itu menghujat, kata-katanya sangat kotor dengan saya. Bagaimanapun saya manusia, saya merasa benci dengan bapak saya. Saya merasa, Tuhan, aku kok ikut Tuhan, tapi orang tuaku kok ngomong, kalau nggak suka sudah. Tapi orang tua saya menghujat saya benar-benar luar biasa. Sehingga saya sampai masukkan itu karena saya merasa benci seperti itu ya. Tetapi dengan sekarang bapak saya sudah tidak ada, itu saya merasa menyesal sekali apa yang saya lakukan selama bapak saya meninggal, selama bapak saya masih hidup sampai meninggal. Apa yang saya lakukan itu saya menyesal. Meskipun setelah bapak saya meninggal, apa yang dilakukan jelek-jelek itu tidak ada di dalam mata saya. Hal yang baik-baik selalu teringat, pada saat masa kecil selalu teringat. Nah, selama saya ikut Yesus ini, Tuhan mengatakan, meskipun dosamu semerah ya, iya, akan memutihkan seperti kirmisi. Saya percaya itu. Saya memang berbuat dosa dengan orang tua saya. Saya memang tidak baik dengan orang tua saya. Karena apa? Karena orang tua saya memperlakukan seperti itu. Tetapi saya mohon ampun sama Tuhan. Tuhan, saya mohon ampun. Apa yang saya lakukan dengan orang tua saya itu bukanlah saya membenci. Tetapi saya merasa, Tuhan kenapa saya seperti ini gitu ya. Sampai sekarang saya selalu berdoa, Tuhan ampuni. Tuhan ampuni apa yang saya lakukan yang tidak berkenan. Tuhan ampuni. Dan setelah saya mengenal Tuhan sekarang, saya merasa jadi anak Tuhan itu bukan karena kebetulan.
Tuhan itu memilih kita. Tuhan memilih kita. Tuhan memilih kita. Terus apa dipilih? Kalau sampai sudah dipilih, sudah tidak seperti itu. Saya berpikir, Tuhan, kenapa Tuhan memilih saya? Ada apa kok saya yang dipilih? Tuhan, rencana Tuhan buat saya apa? Saya itu tidak pandai seperti orang-orang yang, mohon maaf, seperti Uti yang pintar berdebat, berkata-kata. Saya tidak pandai. Saya bukan orang yang iya Bu, saya itu bukan orang yang pandai untuk berkata-kata dalam bahasa Alkitab. Saya bukan seperti itu. Saya juga tidak kaya, jadi saya bisa ngasih apa-apa gitu, bukan seperti itu. Tuhan, saya ini orang yang hina, orang yang benar-benar hina di mata Tuhan. Kenapa Tuhan pilih saya gitu? Saya berdoa setiap hari kepada Tuhan, itu yang fokus saya doakan. Saya mendoakan gini, Tuhan, setelah Engkau memilih aku menjadi anakmu, biarlah anakmu ini menjadi saluran berkat bagi orang lain. Apa yang hamba-Mu lakukan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin saya tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi saya tidak tahu apa yang Tuhan lakukan dengan saya sehingga memilih saya. Saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan, dalam hidupku ini Tuhan mau apa gitu ya? Tuhan mau apa buat saya ini? Saya selalu doa seperti itu. Karena saya tidak punya talenta unggulan untuk saya berikan untuk Tuhan gitu. Nah, setelah saya berdoa seperti itu, saya nggak tahu Tuhan jawab apa. Tetapi lambat laun saya dengan saya punya banyak teman, saya berteman dengan banyak sekali ya. Saya punya teman. Setelah saya berteman, saya pergunakan teman-teman saya itu apa yang saya bisa lakukan untuk teman-teman saya, sehingga saya menjadi berkat untuk mereka. Nah, saya kalau hari Senin sampai dengan Sabtu saya tinggal di rumah mertua saya di kampung, tetapi hari Sabtu dan Minggu saya tinggal di tempat saya di perumahan ya. Pada saat saya di kampung itu, saya itu dengan banyak ibu-ibu di sini, ibu-ibu itu bilang seperti ini, kita nggak ada kegiatan ya. Biasanya kalau di kampung itu banyak sekali hanya merumpi, tidak ada kegiatan apapun. Nah, saya seperti ini, bilang seperti ini. Bagaimana kalau kita adakan senam aja di sini? Saya bilang gitu ya. Aduh, aku nggak mau, katanya ibu-ibu di sini. Aku nggak mau ngadakan senam. Karena apa? Di sana senamnya itu ibu-ibu pegawai. Aku nggak mau. Di sana itu ibu-ibu yang kelasnya itu kelas menengah ke atas, aku nggak mau, mereka minder karena situasinya kita tinggal di kampung. Nah, karena saya banyak sekali teman-teman yang bisa membantu saya untuk senam, lalu mereka saya ajak ya, lalu mereka yang bisa senam itu saya, Ibu Uti kok keluar ya? Ibu Uti? Nah, Ibu Utinya nggak ada. Putus. Ya. Nah, ini. Lanjut, Bu. Ya, lanjut. Ya, Ibu kenapa keluar? Enggak ya? Enggak, bukan keluar. Mau kasih banner, ada yang minta link, saya mau pencet. Saya bilang salah pencet. Gak apa-apa. Santai aja, ya. Ibu. Ya, lanjut. Aja, ya. Nanti aja linknya saya kasih. Ya. Oke. Lalu gini Bu, setelah itu teman-teman saya itu, aduh aku nggak mau senam ya. Dari situ saya karena punya teman yang bisa melatih senam, saya kumpulkan itu ibu-ibu yang di kampung itu, dan saya panggil teman saya yang bisa melatih senam, lalu kita buat di kampung itu senam. Sehingga sekarang ini kumpulan saya senam itu kita punya grup ya, namanya senamnya grup Mama Cantik ya. Grup Mama Cantik itu kebanyakan mama-mama semua. Saya kasih grup Mama Cantik. Puji Tuhan, sekarang itu grup Mama Cantik sudah tumbuh besar, Bu. Sudah banyak yang ikut. Sampai satu kecamatan sudah terkenal itu ya. Sudah luar biasa. Ya, puji Tuhan, meskipun saya nggak bisa melatih senam, tetapi senam kita tetap berjalan. Kita adakan senam 1 minggu 2 kali. Senam lintingkung, itu untuk terapi, sama senam jantung sehat. Nah, saya dari situ saya merasa Tuhan, meskipun saya tidak bisa, tapi saya bisa menjadi berkat bagi mereka untuk mengumpulkan, untuk mereka bisa bersenam bersama. Nah, itu yang saya lakukan untuk teman-teman di grup Mama Cantik. Semoga
di sini grup Mama Cantik melihat dan bisa menjadi berkat apa yang saya lakukan, biarlah apa yang saya lakukan boleh menyenangkan teman-teman semua. Nah, satu lagi Bu, saya juga punya channel ya. Channel saya itu namanya channel Ika Heni ya Bu ya. Channel Ika saya Heni itu namanya. ya, Sesuai dengan namanya ya. ya, Ika Heni Channel namanya. Nah, di channel saya itu isinya itu permintaan dari teman-teman. Harus saya isi apa itu permintaan dari teman-teman ya, bukan saya, dari teman-teman. Saya sekarang punya program saya itu adalah program tali kasih, ya Bu. Program tali kasih itu adalah bergerak dalam bidang sosial, Bu. Sosial kita membagikan sembako dan membagikan nasi bungkus. Nasi bungkus diberikan kepada ODGJ dan orang-orang mis yang di pinggir-pinggir pasar, di pinggir-pinggir jalan itu kita berikan itu. Program saya yang saat ini tetap saya jalankan setiap hari Minggu. Nah, saya bercerita di sini tentang program saya tali kasih ya Bu ya, karena saya sudah dipakai Tuhan, karena saya sudah menjadi anak Tuhan. Saya berkewajiban melakukan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Perintah Tuhan yang utama adalah mengasihi Tuhan. Itu perintah Tuhan yang utama, mengasihi Tuhan. Perintah yang kedua, mengasihi sesama. Kalau saya mengasihi Tuhan pasti, karena itu Tuhan saya kasihi. Yang kedua, perintah mengasihi kepada sesama. Mengasihi kepada sesama, apa bisa dikatakan hanya, oh ibu, aku mengasihi ibu. Apakah hanya seperti itu mengasihi? Tidak juga. Mengasihi itu dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata. Apapun yang bisa kita perbuat untuk teman kita yang membutuhkan. Mungkin kita tidak punya uang. Saya sendiri juga nggak punya uang untuk membantu teman. Mungkin apa saya kaya? Tidak. Tetapi apapun yang saya bisa lakukan untuk teman-teman selama saya mampu, akan saya kerjakan, akan saya lakukan. Sehingga teman-teman saya menjadi senang. Nah, saat ini karena saya sudah diperintahkan Tuhan untuk mengasihi, saya teringat Bu pada saat itu, gini sebelum saya melanjut ke situ, kenapa saya membuat program tali kasih Bu? Nah, saya membuat program tali kasih ini karena saya melihat tayangan televisi. Di situ tayangan televisi ada seorang ibu menggadaikan kartu Indonesia Pintar untuk membeli sembako. Melihat seperti itu di tayangan televisi, apa respon saya? Oh Tuhan, sampai segitunya kah mereka di luar sana sampai menggadaikan kartu Indonesia Pintar? Untuk apa mereka menggadaikan? Untuk memberi sembako, untuk membeli sembako untuk kebutuhan keluarga. Terus habis itu saya berpikir gini, Tuhan Yesus, terus saya melihat seperti itu, apakah saya harus hanya melihat? Terus apa yang harus saya lakukan? Saya harus lakukan apa Tuhan? Saya ini bisa apa? Saya bilang gitu. Tuhan saya bisa apa? Saya berpikir Bu, aduh Tuhan saya terus harus lakukan apa ya seperti itu. Nah, pagi-pagi saya jogging bersama teman-teman saya. Saya bilang ke teman saya, semalam itu loh aku lihat ada orang menggadaikan kartu Indonesia Pintar untuk beli sembako untuk makan. Karena sekarang itu masa pandemi ya Bu ya, jualan susah ya kan, orang berusaha toko atau apapun itu juga susah, orang bekerja banyak yang di PHK, banyak sekali orang yang berusaha itu sulit, sehingga mungkin kalau menengah ke atas itu tidak menjadi ngefek ya, tetapi untuk orang-orang yang menengah ke bawah itu sangat dirasakan sekali. Jadi saya ngomong sama teman saya itu, ini terus kita mau buat apa ya? Aku lihat kok nggak tahu ya. Terus mendengar itu saya kepikiran. Terus setelah mendengar berita itu saya kepikiran. Terus saya ngomong sama teman saya itu namanya Ibu Rini, Ibu Tika, sama Ibu Santi, 3 orang itu saya waktu jogging. Saya ngomong, Bu, aku loh semalam melihat tayangan yang saya cerita tadi ya. Terus kira-kira kita bisa bantu apa ya? Bantu apa? Yuk kita kalau saya punya uang 5.000 ya Bu ya. Punya uang 5.000. Kalau saya punya uang 5.000 untuk membantu orang, apa berguna uang 5.000? Nggak ada gunanya. Nggak ngefek itu uang 5.000.
gimana kalau kita kumpulkan uang bersama-sama, lalu kita belikan sesuatu biar bermanfaat untuk orang lain. Saya bilang gitu. Teman-teman saya itu setuju. Oh iya, oke. Kita apa namanya? Kita kumpulkan aja. Dan saya punya grup tali kasih ini terdiri dari berbagai macam agama. Teman saya itu beragama Kristen, beragama Katolik, beragama Hindu, beragama Islam. Mereka semua kompak dengan satu visi dan misi yang sama. Kita ingin berbagi kepada teman-teman yang lebih membutuhkan. Lalu setelah itu kita kumpul ya. Setiap hari Sabtu, tempat saya itu menjadi base camp, Bu. Base campnya ibu-ibu untuk arisan ya, setiap Sabtu sore itu ya. Di situ saya kumpul dengan ibu-ibu itu, lalu saya bicarakan apa yang kita bicarakan waktu jogging itu. Respon dari ibu-ibu saat itu positif semuanya. Lalu mereka memberikan berkat mereka untuk dikumpulkan. Rencana saya saat itu kita mau memberikan nasi bungkus. Dengan pikiran saya seandainya kita belikan nasi bungkus harga 5.000 aja ya. 5.000 kalau kita punya uang 50.000 kita bisa beli 10 bungkus. Itu dengan harga yang murah mungkin nasi pecel ya Bu ya. Tapi untuk mereka kan bisa untuk makan. Tetapi apa yang saya dapatkan dari ibu-ibu itu? Mereka memberikan ke saya, ke teman-teman saya itu, uang itu 300.000. Bukan kepikiran saya cuma kasih 5.000 enggak. Mereka kasih itu kita kumpulkan uangnya itu menjadi 300.000. Kita dapat awal mula itu menjadi 300.000. Nah, lalu ibu-ibu bilang gini, kalau kita beri nasi bungkus itu satu orang saja yang makan. Tetapi kalau kita berikan sembako, satu keluarga bisa makan. Ya kan? Kalau satu bungkus itu cuma satu orang yang bisa kita tolong. Tetapi kalau kita berikan sembako, itu kita bisa menolong satu keluarga. Mungkin keluarga kecil loh ya, bukan keluarga besar ya. Nah, setelah itu kita belanja, Bu. Pertama kali kita belanja, kita berikan sembako ya. Uang begitu kita berikan sembako itu dengan catatan isinya beras 1 kilo, gula setengah kilo, minyak setengah liter, kopi ya, kopi, mie. Itu yang kita berikan. Kita bungkusi ya, kita bungkusi. Pertama kali kita mendapatkan hanya 8 bungkus dengan isi seperti itu tadi. Kita berikan ya, kita berikan kepada teman-teman. Ya mungkin kita tidak tahu siapa yang harus kita berikan, karena kita nggak tahu di lingkungan situ yang siapa yang butuh ya. Kita jalan Bu, naik sepeda ibu-ibu itu. Ada 3 ibu, 3 ibu ya. 4 ibu, kadang 3 ibu itu kita naik sepeda Bu. Kita jalan ya, kita jalan, setiap rumah yang kita lihat kurang mampu, kita berikan itu sembako itu. Nah, itu sudah berjalan Bu, sudah berjalan. Program saya tali kasih sembako itu berjalan dengan giliran waktu kita menentukan. Hari ini timur, besok lagi selatan, besok lagi utara, besok lagi barat. Itu kita rolling. Dan kita juga share di Facebook, ya, tali kasih ini kita share di Facebook juga. Saya share, kalau ada yang membutuhkan, siapapun silahkan hubungi saya. Meskipun saya sudah menargetkan hari ini timur, tetapi kalau ada yang membutuhkan, kita akan berikan. Kita akan berikan sesuai apa yang kita punya ya. Kita punya hari itu berapa, kita berikan. Sesuai dengan permintaan. Seandainya, Bu, saya kepingin di tempat saya ini dikasih sembako untuk saudara-saudara saya atau tetangga-tetangga saya. Kita siap untuk menyerahkan itu ya, kita mengantar itu siap, teman-teman saya itu, mak-mak itu semangat untuk itu ya. Nah, itu sudah berjalan Bu, setelah itu berjalan ya, saya kalau pulang ke gereja itu biasanya melewati pasar ya, saya pergi ke pasar, saya lewati pasar itu, saya melihat itu banyak orang yang miss, orang ODGJ, saya lihat itu, saya dalam hati saya, apa ODGJ orang dalam gangguan jiwa. Saya lihat orang-orang itu. Saya itu di dalam hati berpikir, Tuhan untuk apa Tuhan ciptakan orang-orang seperti itu? Buat apa Tuhan? Tuhan itu untuk apa? Tuhan kasih orang-orang gitu. Tuhan kan bisa membuat orang-orang yang bagus. Buat apa Tuhan? Nah, setelah saya baca firman Tuhan, renungan pagi, saya biasanya pagi itu membaca renungan pagi. Saya mendapatkan ayat di dalam Matius 25.
Matius 25 tentang orang yang hina. Ya, siapa orang yang hina? Orang yang tidak diperhitungkan, orang yang remeh. Orang yang remeh, orang yang tidak diperhitungkan itu siapa? Secara kacamata saya, karena saya bukan orang teologi ya, saya melihat itu, Tuhan berkata seperti itu, ya orang gila itu, orang ODGJ itu, orang di pinggir jalan itu, dalam kacamata saya ya itu Bu. Karena saya bukan orang teologi ya. Nah, padahal yang dikatakan orang hina ya kita ini adalah orang hina di hadapan Tuhan. Tuhan menebus kita, Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya yang berharga. Di dalam teologi seperti itu, tetapi karena bukan orang teologi, saya pandangannya ya orang-orang seperti itu gitu ya. Aduh Tuhan, kalau mengasihi ya Bu ya, orang mengasihi orang itu gampang kalau orang itu baik sama saya. Ya. Ibu baik sama saya gampang sekali mengasihi Ibu karena Ibu baik. Tetapi kalau kita mengasihi orang yang tidak baik sama kita, apa kita bisa? Sulit sekali, karena saya manusia. Nah, inilah yang dituntut Tuhan. Mengasihi tanpa meminta balasan. Saya berpikir apa yang saya dapat lakukan untuk orang ODGJ dan orang-orang pengemis di pinggir jalan itu. Lalu saya berpikir, mereka itu tidak meminta apa-apa. Mungkin hanya nasi yang mereka butuhkan. Ya kan? Lalu saya, kalau hari Minggu itu kita full Bu ya, pagi saya ke gereja jam 6, pulang jam 8. Setelah pulang jam 8, karena malamnya sudah kita rekap ya, beli apa, saya belanja. Untuk tali kasih sembako tadi. Setelah itu kalau ini cuaca kan sekarang hujan kalau sore. Jadi kita nggak bisa distribusikan sore yang sembako tadi ya. Jadi kita distribusikan setelah belanja, siang itu kita langsung distribusikan. Kalau nggak hujan biasanya kita sore. Nah, setelah itu saya masak, Bu. Masak ya, bikin nasi bungkus. Setelah itu kita berikan setelah habis Isya. Kepada orang ODGJ, pengemis-pengemis itu di pinggir-pinggir toko, di pinggir-pinggir pasar. Itu kita berikan nasi bungkus itu. Nah, kenapa saya memilih malam? Ya, malam itu adalah waktu mereka sudah mau tidur. Mereka punya tempat, Bu. Tempat mereka tidak pernah ganti-ganti. Kalau setiap harinya ya di situ. Nah, saya selalu datang ke tempat mereka, yaitu kalau mereka nggak ada saya bingung nyari di mana, karena mereka nggak di situ lagi gitu ya. Saya tanyakan ke orang jualan atau tukang baca di sekitar mereka, Pak, ini Bapak yang di sini biasanya tuh di mana? Saya gitu ya. Bapak yang ini biasanya di mana? Saya bilang gitu. Nah, saya biasanya memberikan itu Minggu malam dan saya berikan nasi bungkus itu. Ibu tahu nggak apa respon mereka setelah saya beri? Setelah saya beri mereka itu dalam keadaan hangat, Bu. Saya tidak mau memberi mereka dalam keadaan dingin. Karena malam itu dingin kan? Kalau kita kasih dingin, kasihan mereka. Jadi sore itu saya tidak memberi mereka dengan makanan yang mewah, Bu. Saya memberi mereka makanan yang saya mampu. Ya, saya mampu. Biasanya saya beri itu dengan bali telur, dengan sayur. Ya, saya kasih oseng-oseng sayur. Kalau enggak seperti itu biasanya saya berikan ayam, ya. Saya berikan ayam, saya goreng ayam goreng, saya kasih bikinkan mie. Hanya seperti itu, Bu. Saya bisa memberi ke mereka, saya beri. Nah, setelah mereka itu saya beri, ya Bu, itu biasanya berdua gitu ya. Lalu dibangunkan itu temannya yang satunya. Bangun. Langsung mereka makan. Apa yang saya kasih itu langsung mereka makan. Apa yang saya dapatkan dari itu? Tuhan Yesus terima kasih. Apa yang saya berikan, mereka membutuhkan. Berarti apa yang saya berikan itu bermanfaat untuk mereka. Dan juga saya memberikan sembako, Bu ya. Pada saat saya memberikan sembako, saya memberikan itu ke orang yang biasanya ada tulisannya prasejahtera, itu di rumahnya itu loh, ada yang tulisannya prasejahtera itu loh. Iya, prasejahtera. Iya, itu di situ. Tidak semua sih, tapi ada yang rumahnya mungkin tidak layak atau yang kurang layak, itu saya datangi. Saya ketuk pintunya, tok gitu ya. Setelah itu dibuka. Yang datang itu adalah seorang kakek. Kakeknya sudah ya namanya kakek udah tua, Bu ya. Dia datang. Iya, ada apa, Bu? Katanya gitu. Pak, ini ada berkat sembako.
Mohon maaf cuma sedikit, tetapi apa yang kami beri sedikit ini biarlah bisa bermanfaat untuk Bapak. Apa jawab Bapak itu? Terima kasih Bu, terima kasih. Ini sangat saya butuhkan sekali. Dan Bapak itu, karena Bapak itu beragama Islam, dia itu berdoa, saya tidak tahu Bu berdoa apa. Tetapi rasa syukurnya itu benar-benar dia bersyukur. Saya melihat seperti itu, Tuhan terima kasih. Berikan saya selalu kekuatan. Berikan saya selalu menjadi saluran berkat. Mungkin saya tidak kaya Bu ya, tapi saya bisa menggerakkan hati teman-teman saya untuk mereka berbagi, untuk saya kumpulkan uangnya, untuk saya belanjakan, untuk saya berikan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, itulah apa yang bisa saya berikan kepada saudara-saudara kita. Saya diberkati Tuhan dengan kesehatan. Saya diberkati Tuhan dengan keadaan fisik yang lengkap. Saya tidak bisa memberitakan firman Tuhan seperti teman-teman dengan kata-kata firman Tuhan yang baik. Tetapi saya bisanya hanya seperti ini. Apapun yang Tuhan berikan, Tuhan itu punya takaran yang berbeda. Mungkin takaran saya seperti ini. Saya bersyukur Tuhan beri takaran seperti ini. Demikian juga mungkin Ibu Uti diberi takaran yang berbeda sama Tuhan. Semua Tuhan beri takaran yang berbeda, talenta yang berbeda. Tinggal kita bagaimana mempergunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Apakah kita bisa talenta kita bertambah? Atau memang talenta kita tambah kita sembunyikan? Nah, karena saya menjadi anak Tuhan dan saya selalu ingat firman Tuhan, kata-kata Tuhan. Biarlah hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah apa yang saya selalu ingat Bu. Ibu pernah tahu nggak pujian seperti ini? Hidup ini adalah kesempatan. Nah, Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Luar biasa. Itu Bu yang menjadi kerinduan dalam hati saya. Saya tidak tahu sekarang saya sudah umur segini, berapa tahun lagi Tuhan kasih saya umur. Tetapi dengan apa yang Tuhan berikan saat ini, umur yang masih saya nikmati saat ini, saya selalu berdoa dengan Tuhan. Tuhan berkati saya bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain. Berguna untuk orang lain. Seperti itu Ibu, kesaksian saya. Demikian Bu, mungkin hanya sebentar, hanya singkat, biarlah bisa memberkati teman-teman yang lainnya. Karena kita hidup ini hanya sekali dan tidak bisa diulang lagi. Jadi kita pergunakan menjadi berkat dan berguna bagi Tuhan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Ibu Ika, saya ada cerita juga ya. Pengalaman ketika orang tua saya juga waktu dia terima Yesus juga sama seperti Ibu, dengar lagu di gereja. Jadi sama. Tetangga, bapak saya. Kami sih tidak seperti Ibu karena yang Kristen duluan orang tua gitu, orang tua dua-duanya. Jadi anak-anaknya justru belakangan satu-satu gitu. Tetapi prosesnya sama. Dia suka sekali dengar orang nyanyi di gereja, papa saya itu. Waktu dia muda-muda dia suka dengar orang nyanyi di gereja. Kadang dia nongkrong gitu, orang ada ibadah dia nongkrong, dia duduk situ. Ada orang latihan paduan suara, nah dia duduk situ, dia dengerin gitu. Jadi waktu dia sekarang udah almarhum ya. Jadi dia suka sekali, dia belayar, tapi waktu setelah selesai dia jadi ini pimpin nyanyi gitu. Jadi itu ya, karena itu dia suka sekali, dia tertarik, akhirnya dia didekatin sama pendetanya, akhirnya ya jadi Kristen gitu. Pelan-pelan. Luar biasa ya.
Iya, Ya, ya ini tuh ibu ini ada satu temen dari tadi nunggu dia mau bertanya kali ya, kita ajak masuk dulu sebentar ya. iya, silakan, Tadi ada silakan. berdua Hmm. sih, jadi bisa satu nama ya sebentar. Yoh, nggak ada Bu, Nggak apa-apa, nggak kita ada. Oh ngobrol tadi lagi udah ya, Bu. keluar dia mungkin. Kelamaan mungkin. Mm-mm. Selama udah jadi teman-teman kiranya ada yang ini ya, yang apa, yang ingin berbagi cerita. Saya juga lupa sih ya, saya lupa. Halo, Ibu Ika? Iya, saya dengarkan, Bu. Iya, oh ya, saya lupa share ke teman-teman, jadi nggak banyak yang ini nih ya. Tapi ya itu kesaksiannya luar biasa sekali. Yang menjadi pertanyaan saya, Ibu, sekarang lembaganya ya bukan ini atas dana sendiri atau saat sekarang sudah ada satu lembaga yang mensupport Ibu atau gimana? Mensupport dana Teman-teman untuk saya, itu? dana itu hanya Teman-teman dari ya? teman-teman saya. Puji Tuhan, Bu, sekarang teman-teman saya itu semakin banyak ya. Dulu itu hanya 4 orang ya, 4 orang ya, dulu 4 orang. Sekarang sudah berkembang menjadi 15 orang, Ibu. 15 orang ya? Kita punya grup, Bu, di situ Jadi grup kita namanya grup berbagi kasih ya. Berbagi kasih. berbagi Di situ kasih ya? grup berbagi kasih. Nah, Ibu di dalam grup situ teman-teman kita selalu support setiap minggu. Kita berbagi setiap minggu, Bu ya. Setiap hari Minggu. Jadi setiap hari Minggu Luar itu biasa. kita berbagi. Ya, seperti itu. Jadi dananya ya dari teman-teman kita itu, bukan dari yang lainnya. Dan juga Gitu ya? gini, Bu, saya punya cita-cita, saya bernasar sama Tuhan. Tuhan, jika Tuhan punya kehendak dan berkehendak, jikalau channel saya Ika Heni ini nanti menjadi besar, apa yang didapat dari channel saya ini akan menjadi berkat untuk tali kasih. Akan saya berikan untuk tali kasih. Tali kasih ya? Ya, saya akan gitu berikan. Semoga saja apa yang saya lakukan bermanfaat dan nanti dapat besar dan program saya dapat besar untuk berbagi dengan teman-teman yang lain. Iya. Lalu teman-temannya itu kata Ibu nggak semuanya Kristen ya? Siapa aja yang tergerak gitu ya? Ya, boleh, silakan. Kita nggak harus Kristen gitu ya? Enggak harus. Ya, luar biasa ya. Jadi inilah Ibu Ika Heni, rekan-rekan, dia terpanggil untuk melayani Tuhan dalam pelayanan diakonia kalau kita bilang ya, melayani orang-orang yang mengasihi orang-orang yang terlantar, orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam hal sosial, dalam hal ya kebutuhan hidup sehari-hari ya. Karena memang iman tanpa perbuatan ya mati gitu kan. Tanpa perbuatan kita nggak melakukan apa-apa, itu kan mati ya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi ya percuma kalau kita bicara firman Tuhan kita sendiri nggak pernah melakukan apa yang kita ucapkan gitu. Nah, teman-teman, inilah yang dilakukan oleh Ibu Ika Heni. Semoga ini menjadikan inspirasi buat kita ya, menjadi inspirasi, menjadi pelajaran, menjadi pedoman, menjadi gambaran ya, menjadi guru ya, menjadi teladan buat kita bahwa semua orang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus harus melakukan sesuatu untuk membalas kebaikan Tuhan itu. Baik itu dengan secara materi, yang punya materi ya berlebih ya silakan, ya. Baik dengan tenaga, pikiran, dan apa saja dia lakukan untuk memuliakan nama Tuhan dalam hidupnya. Luar biasa sekali, saya terberkati sekali ya, rasa sedih juga ya ngelihatnya Ibu berapi-api ya. Ibu, selain ibu melayani untuk orang dalam gangguan jiwa ya, ODGJ, lalu orang-orang terlantar di jalan-jalan itu, pekerjaan Ibu yang ininya apa, Bu? Ibu apa gitu loh? Kesehariannya itu? Saya hanya ibu rumah tangga, Bu. Saya nggak kerja apa-apa. Cuma saya aktif pelayanan. Saya juga pelayanan. Kita punya grup Sri Kandi. Saya pelayanan di situ melalui Sri Kandi, melalui Zoom ya. Saya minta maaf karena bukannya saya yang terlalu banyak sekali itu grup ini. Sedangkan saya sendiri juga kadang saya buka HP juga tadi baru sore ini saya buka. Pagi-pagi lihat-lihat sebentar, lihat-lihat itu. Ya, tapi saya ada kan di dalam ya. Nanti ya masuk juga lah ya. Ya ini Pak seputar iman dia mau masuk tapi sepertinya dia mengalami gangguan ya. Dia mengalami gangguan, dia nggak bisa masuk. Bisa suaranya bisa ya? Bu. Ya. Oh ya, ini dia.
Silakan Pak. Haleluya. Ya, senang Ya, sekali ketemu Pak. Ya. Terima kasih sudah ya, mampir Pak. Ya. Ya. ya, Silakan. makasih Bu, saya diberi kesempatan masuk. Salam Ibu Ika. Salam Pak, selamat sore. Ya, selamat sore. Luar biasa kesaksiannya Bu. Amin. Saya sering kali saya ulang lagi di sini. Saya iri sama kalian. Saya iri sama Putus ya? kalian Enggak. saya. Oke. Saya Ya. iri sama kalian. Saya yang dari sejak lahir ini jadi Kristen gak bisa berbuat seperti kalian. Ini Bisa sudah Pak, sekian banyak. bisa. Ayo semangat Pak. Iya, kita jujur saja. Karena memang saya percaya talenta setiap orang itu beda-beda. Karunia-karunia yang diberikan kepada setiap orang itu berbeda-beda. Tetapi saya juga nggak bisa pungkiri bahwasanya memang saya iri sama kalian. Karunia yang diberikan sama kalian itu luar biasa. Kalian itu langsung turun. Artinya benar-benar kalian nyatakan kasih Yesus itu. Sementara saya ini hanya memuji-muji saja. Hanya Enggak itu. gitu dong Pak. Ya, jadi betul Bu. Artinya tadi Ibu bercerita sedikit dedikasi, bukan soal sedikitnya, tapi soal ketulusan. Itu yang penting. Ketulusan itu yang penting. Karena yang dilihat Tuhan itu, adakah ketulusan ketika kita berhadapan dengan orang, apalagi orang yang sangat membutuhkan. Lihat Bu, apa itu persembahan seorang janda itu, ya, dengan persembahan orang kaya. Apa yang dilihat Tuhan? Karena orang miskin itu memberi apa adanya. Dengan kekurangannya, ya kemampuannya segitu. Ya itu. Jadi Ibu jangan berkecil hati, cuman segitu yang dapat. Ya memang seperti itu yang harus disalurkan. Tapi artinya saya yakin penilaian daripada Tuhan sangat besar. Saya aja manusia menilainya itu sangat luar biasa, apalagi Tuhan. Itu. Jadi saya hanya bisa memberi semangat ya terus Ibu, dan kita doakan ya. Saya yakin doa orang-orang beriman itu takkan pernah kembali dengan sia-sia. Ketika saya mengucap doa, ya Tuhan dengar Ibu ini, berkati grupnya, berkati orang Ibu ini, saya yakin karena firman Tuhan mengatakan seperti itu. Mohon maaf Pak ya, saya potong dulu. Saya gini, sebetulnya setiap orang itu bisa Pak. Setiap orang itu mampu. Tetapi mau nggak? Iya. Itu. Iya, betul. Yang menjadi masalah itu, mau nggak? Seandainya gini ya, saya bilang setiap kali saya bercerita itu saya bilang gini, saya kepingin, saya bercerita ini bukan saya memberitahukan, wah saya ini seperti ini, bukan seperti itu. Saya meminta kepada ibu-ibu yang lain yang melihat tayangan ini ya, cobalah dengan lingkungan kalian ya, kalian kumpulkan seberapa ibu di situ. Ibu-ibu biasanya ngerumpi sudah. Tapi itu ibu-ibu itu kita arahkan ya. Kita kumpulkan seberapa ibu yang ada. Uang belanja sisihkanlah 5.000, 10.000 beberapa ibu. Kita kasih ke siapa yang membutuhkan. Itu bisa sebetulnya Pak. Itu sepele. Tapi mau nggak seperti itu? Iya, saya paham Bu. Dengan kesaksian seperti ini artinya biar yang lain juga mau belajar dari situ. Karena orang yang beriman itu, kenapa saya mengatakan tadi saya iri? Karena saya juga ingin berbuat seperti itu. Mari Pak. Nah artinya dengan kesaksian seperti ini akan membangkitkan orang-orang lain. Pasti itu. Pasti orang lain akan berpikir, kenapa dia bisa, saya nggak bisa, kan begitu. Setiap orang yang memiliki kasih, yang ada Roh Kudus dalam hatinya, ketika disentil saja pasti bergerak. Karena orang kebanyakan diam saja karena nggak diingatkan. Padahal ada di hatinya, ada di pikirannya, tetapi karena tak ada yang mengingatkan sehingga terlupa apa yang harus kewajibannya itu lakukan. Nah, saya bersyukur dengan adanya kesaksian seperti ini akan membangun semangat yang lain. Membangun semangat yang lain. Artinya pasti anak-anak Tuhan itu yang memiliki kasih, ketika mendengar kesaksian-kesaksian seperti ini, pasti akan terbangun imannya, terbangun kasihnya itu. Iya, seperti kemarin itu saya kesaksian di RAK ya Pak ya.
Waktu itu Ya. ada Bapak Piong ini, saya kasih bocoran sedikit. Bapak Piong masuk ya, Ya. seperti Bapak ini masuk. Ya. Bapak Piong bilang Ya. gini, aduh saya juga mau kasih sembako seperti Bu Ika gitu ya. Mungkin juga tergerak dengan Ya. apa yang saya lakukan, gitu, seperti itu. Nah, saya ingin apa yang saya katakan, apa yang saya bicarakan, saya kasih tahu seperti ini. Mari, sebetulnya kita itu bisa sebetulnya. Berapa sih kita kasih ya? Bisa. Nggak usah banyak semampu kita kasih itu bisa saja, Pak. Tapi tinggal kita mau nggak gitu. Ya, silakan, kasih Pak. itu kasih itu memberi, memang kasih itu memberi. Nggak ada yang namanya kasih tetapi nggak mau memberi, ya itu bukan kasih. Ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, kasih itu memberi, kasih itu memberi, memberi bukan itu namanya kasih. Jadi kalau kita mengatakan kita mengasihi tapi kita pelit gitu ya bukan kasih namanya. Iya kan Pak Seputar Iman, bohong aja itu, hoax gitu. Iya, iman tanpa iya betul kan. Maksud saya gini Pak, bukannya gini ya, saya membuat konten seperti ini bukan karena saya ingin menaikkan subscriber saya, bukan. Saya buat ini sebetulnya sebelum saya punya channel saya sudah buat gitu ya. Itu karena anak saya, Mami nih selalu lihat YouTube, coba bikin YouTube sendiri. Nah, saya bikin. Dan saya tidak terlalu saya karena bikin konten harus subscriber saya naik, Tuhan tidak saya berserah sama Tuhan. Kalau saya berbuat untuk Tuhan, Tuhan akan memberkati saya melalui YouTube saya. Jikalau Tuhan mau berkehendak, buat apa? Bisa saja. Jadi ya saya minta gini kepada bapak-bapak di sini, siapa yang punya channel yang mungkin sudah besar lah, mohonlah seperti ini itu di-up ya, biar banyak orang yang tersentuh. Apalagi sekarang masa pandemi ini loh, kasihan mereka yang lainnya itu loh, makan susah, banyak yang di PHK, banyak yang berjualan tapi sepi, nggak dapat apa-apa. Coba kalau seandainya kita ingat nggak waktu kasih mula-mula, cerita tentang firman Tuhan kasih mula-mula. Nah, saling memberi, yang mampu memberi, yang nggak mampu. Bagaimana rasanya indahnya kalau kita bisa seperti itu gitu. Sampai mau nangis saya. Sampai terharu ya. Ya, saya pikir gitu. Seandainya masa pandemi itu pikiran kita rubah, kita seperti itu. Kita selalu berdoa, jadikanlah di bumi seperti di surga. Apakah kita bisa menjadikan seperti itu? Kalau kita saling mengasihi, berbagi, kita bisa menjadikan bumi seperti di surga. Seperti apa? Kita mengasihi itu tadi loh. Nah, seperti itu. Kita marilah yang punya channel yang besar, mari kita Pak Seputar Iman nih, gede nih Pak Seputar Iman channelnya. Pak Seputar Iman iya. Kalau channel biar banyak hati yang tergerak gitu Pak, bukan untuk saya ya, buat mereka sendiri supaya mereka itu mau seperti gereja mula-mula tadi lah. Ya silakan Pak Seputar Iman. Ya. Oke. Jadi itu Bu, aku bilang ya. Ya, saya akan setiap ada kesaksian seperti ini, jarang sekali saya mau berkedip. Bahkan bila perlu saya mau masuk berbicara, saya juga ingin memberi semangat ya. Nah, yang artinya saya hanya bisa memberi semangat kepada Ibu, semangat terus ya. Apa yang sedang orang Ibu lakukan itu pekerjaan mulia. Amin. Pekerjaan mulia di hadapan Tuhan. Tuhan tidak memandang berapa besar yang harus diberi, tetapi seberapa tulus kita melayani. Itu. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih sama-sama Pak. Iya. Berkati. Tinggal aja Pak, belum ada yang masuk, Bapak tinggal aja di dalam Pak, di sini Pak, nggak usah pergi. Ya kecuali nanti ada yang mau, kecuali nanti kalau ada yang mau masuk belum ada lagi. Iya. Di-share di RAK ya Pak ya. Linknya itu di-share di RAK. Sudah belum? Oke, biar Bu. Iya, tadi saya nggak sempat nge-share tadi, salah tadi udah. Yang pertama salah tadi. Jadi ini yang kedua nggak sempat. Bisa Pak, bisa bantu Pak, bisa bantu Bapak. Bisa aku kasih. Oke, siap. Ya, mari Pak kita beri semangat lah kepada teman-teman, kita bisa berbagi kasih, bisa memberi.
Nggak usah Iya. banyak-banyak, Pak. Mungkin semampu kita yang kita bisa. Saya memberi itu nggak banyak loh, Pak. Cuma beras 1 kilo itu bener-bener nggak banyak sekali. Karena saya pikir, Iya. aduh 1 kilo Bu, beras berapa sih saya bisa beri. Tapi kalau memang orang-orang itu perlu, itu bermanfaat, benar-benar bermanfaat. Karena Iya. sekarang ini kerja susah, orang jualan juga susah. Ya kan? Kita kasih seperti itu bermanfaat untuk mereka. Nah, Saya juga Bu kena dampak pandemi, saya juga kena nih biasanya kan saya mengajar kan, saya buka kelas, saya buka kursus, di rumah saya ada kursus, lalu saya ngajar di tempat-tempat kursus. Saya buka privat sendiri, saya ke rumahnya, kadang mereka ke tempat saya. Dulu rame, tapi pas pandemi ini murid saya nggak ada, tinggal yang di tempat kursus pun nggak ada, cuma tinggal 1 kelas. Ya udah betul, saya juga mengalami pandemi gitu, tapi pengalaman saya selama ini ya itu Tuhan pelihara, Tuhan kasih makan. Saya tinggal minta aja sama Tuhan. Kalau Oh, memang iya. lagi nggak ada uang, saya berdoa, tinggal berdoa aja Tuhan kasih. Iya. Itu Iya, Bu. dengan cara yang ajaib loh Bu, dapatnya itu dengan cara yang ajaib. Ada tiba-tiba murid mau belajar langsung bayar. Ada aja segala macam Tuhan cara kasih untuk kasih Tuhan saya itu makan gitu istilahnya. apa yang kita tidak pernah pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan, tiba-tiba Tuhan kasih. Kan? Iya, pernah satu kali ada nih, luar biasa, sangat luar biasa. Gini kan saya berdoa, saya bilang Tuhan saya butuh duit segini gitu kan. Saya memang ada yang harus saya bayar itu, saya butuh duit segini. Lalu saya berdoa itu jam-jam 4 pagi gitu. Baru aja saya selesai berdoa, Tuhan kasih saya duit. Ada yang nelpon, bayangin 4 pagi ada yang nelpon. Ibu saya mau belajar ini berapa kali langsung bayar gitu. Nanti saya langsung transfer ya. Ya Tuhan cepet langsung dibayar, langsung dikasih. Berarti iya. Jadi pagi itu juga. Langsung baru bayar, enggak pernah lagi habis itu orang nelpon saya subuh begitu ngasih, dia bilang dia mau belajar langsung bayar gitu 1 paket gitu kan, gede juga berapa sesuai dengan yang saya minta gitu, ada lebihnya juga gitu loh. Ya luar biasa saya bilang. Kayak gitu kalau ya waktunya Tuhan kadang langsung dikasih, ada beberapa kali langsung dikasih. Nggak lama, baru 1 jam setelah itu dikasih gitu. Ada aja caranya gitu. Kalau soal begitu ya kita emang harus pengalaman itu yang kenapa Pak? Aku lupa tadi nama channelnya Ibu tadi apa nama channelnya? Channel saya Ika Heni ya. Ika Heni Channel Pak. Oh sama ya, ibu-ibu bapak. Ya ibu-ibu bapak-bapak ini ada kita kedatangan tamu ya Ibu Ika Heni, ya silakan mampir-mampir ya ke channelnya Ibu Ika Heni ya. Heni-nya double N ya Bu? Heni double N. Ya, Heni Y ya. Y ya, H-E-N-N Y ya. Lalu Pak Samudra ya. Seputar Iman ya Pak Samudra, sorry. Pak Seputar Iman, channelnya juga Seputar Iman ya. Mari kita mampir di situ, kita mendapatkan pencerahan dari kedua narasumber yang luar biasa dipakai Tuhan ini ya, Pak Seputar Iman dan Ibu Ika Heni. Jangan lupa di like, di subscribe dan Ibu Ika Heni juga membutuhkan ya memang kalau kita tergerak ya, kalau kita semua tergerak untuk melayani Tuhan lewat pelayanan dari Ibu Ika Heni, silakan salurkan berkatnya, ya tertulis di sini ya. Untuk semua yang tergerak, mari kita melayani, menunjang pelayanan bersama-sama gitu. Ya Ibu Ika, ya lalu Pak Seputar ada lagi, kalau memang nggak ada lagi yang masuk kita selesai cukup lama juga Bu, udah 1 jam lebih juga kita. Nggak terasa ya? Cuma pengalaman saya itu hampir sama ya, jadi orang tua saya hampir sama seperti Ibu, cuma memang nggak mengalami seperti yang Ibu rasakan karena Ibu sendiri. Kalau kami kan orang tua kami yang masuk gitu, orang tua duluan, jadi nggak ada orang tua nggak marah-marahin kita karena dia duluan. Iya, nggak ada penolakan karena mereka dua-duanya. Jadi satu dulu papa saya, lalu mama saya, lalu anak-anak gitu. Jadi pengalaman saya, kenapa Bu? Jadi gini Bu, saya memberi semangat nih kepada teman-teman kita murtadin ya. Teman-teman murtadin yang saat ini mengalami aniaya dari keluarga, dari lingkungan ya, yang teraniaya saat ini, dikucilkan, dihujat, diusir. Memang itu yang kita rasakan kalau kita mengenal Tuhan. Harus ada yang dibayar.
Tetapi itu ada waktunya. Dinikmati saja, tetap bertahan dalam iman, tetap percaya Tuhan, tetap berserah pada Tuhan. Tuhan itu tuh nggak akan membiarkan kok. Semua itu ada waktunya. Nah, kalau sudah bisa melewati itu, tidak selamanya digitukan gitu loh. Itu ada waktunya. Jadi nggak usah Iya. berkecil hati. Kok aku diginikan sama keluargaku, aku diginikan. Semua mengalami namanya murtadin ya seperti itu. Nggak enak-enak jadi orang Kristen itu. Ya gitu itu. Iya. Nah, jadi kita harus kuat iman kita. Kalau kita sudah korban kita banyak, kita ya harus pertahankan sampai akhir menutup mata ya. Iya, keselamatan Sampai akhir. keselamatan itu nggak bisa diganti dengan emas permata. Keselamatan itu berharga sekali ya. Iya, Kita iya, kita iya. harus bayar harga untuk keselamatan kita itu. Tapi itu memang Mm-mm. itu proses, Bu. Lama-lama juga orang menerima. Akhirnya Iya, ya biasa saja. iya. Proses orang tua saya juga. Lama-lama orang menerima. Itu kan karena ada perubahan yang mendadak yang luar biasa besar ya. Memang terjadi pergolakan dari sosial kita, tetangga kita terjadi pergolakan. Tapi lama-lama juga biasa aja. Iya, iya, makanya Orang saya iya, beri kalau orang semangat. udah terima, makanya Ya, jangan saya beri menyerah ya. semangat. Nah, kepada Jangan teman-teman kita menyerah. banyak loh. Ini mungkin teman-teman murtadin di luar sana yang melihat channel ini, channelnya Bu Uti, ya jangan patah semangat. Memang ini yang kita terima kalau kita kenal Yesus. Dihujat kok ya kita, Yesus saja juga dihujat kok, ya kan? Iya, Dihina, dihujat. Apa yang iya, Tuhan Yesus perbuat? Tuhan yang mengampuni, nggak bales, ya kan? heeh. Nah, Enaknya jadi punya Tuhan kita itu karena dia pernah merasakan apa yang pernah dirasakan manusia. Dia pernah menderita, dia pernah merasakan dicaci maki, bahkan dia dibunuh, ya kan, dianiaya. Jadi Allah kita itu adalah Allah yang turut merasakan apa yang kita rasakan gitu loh. Menyentuh hati nurani sekali gitu loh. Jadi dia Allah yang perasa kalau dibilangkan, Allah yang Tuhan yang melankolis gitu. Maksudnya dia tahu apa yang kita rasakan gitu loh. Kalau kita menangis dia merasakan bagaimana rasanya orang menangis. Kalau kita sakit dia tahu, ya kan? Karena dia pernah menjadi sama seperti kita. Untuk itulah dia datang juga. Dia pernah sama seperti kita dan dia pernah merasakan ya derita kita sebagai manusia. Nah, ini ada satu lagi, puji Tuhan, ada yang mau respon lagi ya. Coba kita lihat ya. Apa bisa masuk enggak ya? Sebentar ya. Oh, Pak Fernando, sebentar ya. Halo, Pak Fernando. Halo. Ya. Salam Bu Ika. Ya, terima kasih sudah hadir, Pak. Apa kabar Bu Uti? Baik. Saya jarang nongol di grup, habisnya itu banyak. Tadi aja baru pulang, Pak. Sore ini baru ada di rumah. Iya. Ya, silakan, Pak. Iya, Bu. Ibu kemarin udah bersaksi juga ya di channel siapa ya kemarin saya lihat. Tapi ya memang RAK Pak di rumah apologet itu sama Bapak Emen. Amen. Iya. Dengan kesaksian Ibu membagikan nasi bungkus ya Bu ya. Iya. Iya. Luar biasa ya Bu ya. Memang saya pikir memang kalau kita punya hati ya gitu ya, melihat lingkungan itu terbeban. Bagaimana kita bisa memberi ya sesuatu ya. Banyak orang sekarang nggak peduli ya. Egois kan itu tanda-tanda akhir zaman, Pak. Iya. Mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri. Terus bawaannya mau bertengkar, mau berdebat, ya kan, mau ini, mau. Oh, menyinggung nih saya nih, ya tersinggung nih saya Pak Fernando, tersinggung saya berdebat ya, iyalah. Kalau nggak bertengkar Bu, kalau berdebat itu. Perdebatan Ibu. Ibu kan dicari-cari sampai korban perdebatan Ibu. Ibu dicari-cari sama mereka. Oh gitu ya? Iya, iya, kan itu cara mencari kesalahan kan. Oh, iya dicari. Iya, dicari-cari kesalahannya. Ibu kan membela kebenaran. Beda. Mempertanggungjawabkan apa yang tertulis di Alkitab kan? Iya, kalau saya sih mereka, gitu. Saya menjawab kan kebanyakan dari punya konten saya menjawab. Iya, lebih baik menjawab ya. Meluruskan itu kan memberi pengertian juga kepada orang mendengar. Kan banyak juga yang bisa terhasut kalau nggak dikasih tahu gitu kan. Meluruskan ya, meluruskan ya. Saya lebih senang meluruskan ya daripada
berdebat-debat mencari ini siapa yang menang, siapa yang kalah itu saya pikir nggak. Jadi, Iya. ya, Bu, ini Bu apa namanya Bu Ika udah berapa lama ya Bu ini jadi ini ya? Jadi Kristen itu Bu? Wah, saya sudah lama, Pak. Mulai Iya, saya iya. kecil sudah jadi Kristen. Cuma saya merasa gini, saya jadi Kristen dipanggil Tuhan itu apa yang saya buat, harus saya lakukan itu apa? Baru ini rasanya. Selama ini saya jadi Kristen cuma Kristen-Kristenan aja, nggak ada berkat buat orang lain. Nah, saat ini saya pingin sisa hidup saya, nggak tahu Tuhan kasih berapa lagi umur buat saya, biarlah hidup saya bisa jadi berkat buat orang lain. Iya, iya. Jadi memang zaman sekarang ini ada orang yang ketakutan ya Bu ya, ada orang yang cemas gitu ya. Apa yang bisa dibuat dia? Tiap hari cuma cari duit ya, nggak ada pernah Iya, memikirkan buat orang lain ya. iya. Kayak seperti itu agak ini kayaknya kayak udah mulai tua dulu ini gitu, nggak ada kepedulian sama. Ya. Selain Kalau- itu ya. Kalau Silakan, Bu. menurut saya gini Bu, Pak ya, kalau menurut saya ya selama ini dalam kehidupan rumah tangga saya adalah bukan orang pegawai negeri, saya adalah orang swasta. Orang swasta itu mencari makan setiap hari, dimakan untuk kebutuhan setiap hari. Selama saya itu berbagi, selama saya itu menjadi saluran berkat buat teman-teman saya yang lainnya, Tuhan selalu memberkati saya. Dan saya tidak peduli untuk saya. Saya mencari mendapatkan berkat, saya pikirkan itu saya dapat berkat segini, kira-kira ini nanti buat ini cukup nggak? Saya hanya menjadi saluran berkat, saya nggak masalah. Tuhan cukupkan dalam rumah tangga saya Tuhan cukupkan. Ya, seperti itu. Tuhan nggak pernah membiarkan kita kekurangan. Tuhan selalu cukupkan. Puji Tuhan, Bu. Ya. Ya, memang memang orang punya pelayanan sendiri-sendiri ya dan talenta sendiri-sendiri Tuhan pakai gitu ya. Kayak Beauty, dia membela dan memberikan kabar kebenaran itu, meluruskan jalan-jalan yang sesat. Ya, Ibu memberikan kasih melalui nasi bungkusnya ya gitu ya. Nah, kayak Pak Seputar Iman membuka channel, memberi pencerahan mengenai firman seperti itu. Jadi memang Tuhan itu bekerja dalam segala hal ya Bu ya. Kayak punya takaran sendiri-sendiri Pak. Jadi saya setuju dengan Ibu. Apa yang bisa kita buat Pak demi kemuliaan ya. Iya, amin. Itu dia. Pak Fernando bukalah channel Pak. Pak Fernando buka channel juga Pak supaya ada saluran berkatnya bicara firman Tuhan. Buka channel Pak, langsung laku pasti Pak. Rame orang yang datang Pak. Profesi saya di laut Bu. Oh gitu di laut. Jadi saya nanti nggak akan konsen lagi di sini kalau sudah bekerja gitu Bu. Sayang sekali di laut. Karena saya tulang punggung keluarga kan, jadi kalau saya mulai dari awal buka channel ini kan perlu waktu kan, Iya Pak, kita sepertinya buka channel Ibu Ika ya, sepertinya buka channel kayak biasa aja. Ternyata nih profesi ya, udah profesi. Kita juga berpikir bagaimana caranya. Ternyata profesi juga kemarin. Iya, bagaimana caranya kita itu mengisi channel kita itu Bu. Konsentrasi dan ini pekerjaan. Akhirnya saya pikir pekerjaan juga. Kemarin kan jadi ceritanya begini kan. Konten saya itu karena dulunya kan saya suka buka YouTube, terus saya lihat itu yang ngomongin Kristen kok salah semua gitu, kok salah gitu. Saya diam aja. Tetapi Tuhan utik-utik gitu loh. Udah kamu buka aja, buka YouTube, kamu balas-balas gitu. Akhirnya saya jawabin itu yang salah-salah itu saya jawabin. Tapi nggak ada yang buka, tau nggak? Nggak ada yang buka sampai hampir setahun, nggak ada yang buka. Paling sampai setahun subscribernya nggak sampai 100. Tapi saya berdoa, akhirnya saya bilang Tuhan, tapi saya kalau di Facebook sudah dikenal orang kan, rame yang cari. Tetapi yang di YouTube ini saya bilang Tuhan kasih saya pengetahuan tentang Engkau, kenapa buat saya sendiri sih Tuhan? Saya bilang gitu, saya tanya terus, kenapa kok buat saya sendiri? Kalau buat saya sendiri mah nggak usah, saya udah tahu gitu loh, kenapa buat saya sendiri gitu. Sekarang Tuhan saya ini debat-debat saya ini dengar orang gitu, karena saya maunya ini didengar orang supaya memberikan pengetahuan juga. Kan banyak orang-orang Kristen juga yang iman-iman lemah, yang nggak ngerti, yang begini-begini kan.
kenapa begini, kenapa begitu gitu loh. Saya berdoa gitu, terus saya doa gitu. Ya itu Tuhan gerakan hati Pak Rudi Yohanes itu. Tiba-tiba dia perhatiin saya gitu. Karena tapi sebelumnya juga kan kita di Facebook. Tiba-tiba ya itu dia bilang, "Ibu saya mau promosiin Ibu," gitu. Baru deh nambah subscriber saya. Iya Bu, Dia waktu itu kenalin saya saya, dia pakai baru waktu ada itu orang lihat Pak Rudi saya. bilang gitu, Bu Uti, waktu Pak Rudi Heeh. bilang gitu, saya kan juga selalu ngikuti itu Pak Rudi itu ya. Langsung Hmm. saya pergi ke channelnya Ibu Uti, langsung saya subscribe. Oh gitu ya. Iya. Iya, padahal itu udah lama. Tapi karena nggak ada yang lihat, jadi saya sekenanya aja, suka-suka aja, sembarangan aja. Lagi belum mandi aja saya bikin konten gitu sembarangan. Ya karena pikir nggak banyak yang lihat gitu. Tetapi ya Tuhan jawab saya, Tuhan jawab. Jadi dia pakai Pak Rudi untuk kenalin gitu. Jadi memang butuh koneksi juga ya akhirnya ya untuk dapat subscribe yang banyak ya. Oh ya, berarti dan saya satu Butuh prajurit, Bu, prajurit. butuh koneksi juga, susah saya lihat. Ya, terus satu lagi saya juga buka channel satu lagi namanya Penatua Ruth Weken, itu saya sendiri karena melihat fenomena yang terjadi ya Pak Tamparagi ya. Kalau untuk apologet seperti kita ini sepertinya kita harus punya cadangan. Iya Pak seputar iman, sepertinya harus jangan satu dua gitu. Sepertinya Pak Tamparagi kan channelnya kan hilang gitu. Terus yang ya dari pihak Muslim juga kemarin kan Nandar itu kan nggak ini juga. Jadi sepertinya para apologet ini harus punya cadangan. Jadi kalau teman-teman lihat ada itu penatua Ruth Weken itu saya. Isinya sih sama ya. Saya punya 2. Baru saya buka udah berapa hari saya lihat memang begitu fenomenanya. Saya lihat nggak ada yang subscribe. Saya liatin aja, nggak ada yang subscribe. Jadi memang orang subscribe itu karena mereka udah kenal dulu ya, Pak Fernando ya. Mereka kenal, mereka nggak asing, baru mereka itu. Kalau masih asing mereka nggak itu. Mau sampai Jadi kapan juga. sebenarnya Ibu sudah public figure. Gitu ya. Ya saya nggak merasa Pak, saya nggak merasa. Semua karena Tuhan, saya sama sekali tidak merasa. Banyak yang bilang, "Ibu udah terkenal sekali." Saya bilang, "Hah?" Saya bilang gitu. Saya nggak merasa, nggak tahu, nggak ada yang saya rasa. Orang saya bicara tentang, ya semuanya untuk Tuhan gitu loh. Nggak ada kemegahan diri, nggak ada apa. Semuanya karena Tuhan. Saya ngomong, Tuhan yang anehnya Pak ya, kalau saya berdebat, Tuhan kasih perkataan itu langsung aja loh. Itu luar biasa loh. Langsung aja jawaban itu langsung oh ya ini gitu Tuhan kasih walaupun saya kadang nggak inget ayatnya tapi Tuhan kasih ayatnya ada di Yohanes gitu ayatnya berapa di kitab Yohanes Tuhan kasih jawaban itu terbuka lebar terbuka aja Pak karena saya walaupun berdebat sepertinya kayak orang gagah-gagahan saya enggak saya berdoa di situ berdoa lalu Tuhan jawab Tuhan kasih perkataan itu di mulut saya tuh begitu aja gitu makanya orang-orang ngelihat saya katanya ini yang ditakuti katanya ibu yang ditakuti katanya gitu ya karena Tuhan yang jawab dan nggak ada Bu kalau mereka menanyakan tentang ketuhanan kita nggak ada yang nggak bisa dijawab Tuhan kita itu iya benar dan amin gitu loh nggak ada yang nggak ada yang bisa mereka bantah nggak ada karena memang betul Tuhan gitu loh dan Tuhan kasih jawaban itu begitu aja ke saya gitu mereka mau pakai ayat apa juga ya memang dia Tuhan gitu ada aja jalannya saya untuk ngasih tahu ini dia gitu Yesus itu Tuhan gitu makanya saya suka sekali bicara tentang Yesus Tuhan. Iya, ya itulah pelayanan saya. Iya, jadi saya pernah ngobrol sama Tamparagi kan waktu itu dia masalah YouTube-nya yang hilang gitu ya, detektor atau ya. Saya tanya sama dia. Pertama saya tanya dulu, Pak Tamparagi motivasinya apa? Di situ dia sempat bingung dan menjawab itu. Nah, saya pernah berpikir itu Pak. Berpikir itu. Dia sempat bingung menjawab itu. Motivasinya apa? Apa karena Tuhan? Apa karena uang? Pertama tentukan dulu motivasinya apa. Tanya sama Tuhan dulu motivasinya apa. Jadi jangan kalau misalnya ada apa-apa jangan kecewa gitu menurut saya Bu. Iya. Jangan sampai kecewa gitu. Kalau memang pun dibuat satu lagi gitu ya cadangan itu harus hati-hati waspada gitu kalau terjadi apa-apa. Nah terjadi sama Tamparagi dia kan merasa kecewa gitu kan. Nah Tuhan sebenarnya nggak mau kayak gitu. Jadi kita memang benar-benar harus tentukan dulu motivasinya untuk dalam membuat YouTube itu. Karena bisa ini kan beresiko nih kayak Bu Sarah bilang. Sekali kamu terjun ke dunia YouTube ini kamu sudah siap dengan resiko-resikonya. Dan
risiko dibenci, risiko dikejar-kejar, risiko dicari orang ya. Itu semua risiko. Makanya tanya sama Tuhan dulu motivasinya apa, dan kalau udah masuk pun ya betul-betul konsen di situ. Mm-mm. Gitu. Iya, Bu. Iya. Kalau saya memang Ini murni pelayanan itu, saya buka di channel itu, saya jawabin karena saya merasa terpanggil, saya harus kasih jawab gitu, memberi jawab. Kalaupun nggak dilihat orang, saya udah rasa senang Pak, senang saya karena saya sudah mengutarakan apa yang benar gitu. Banyak sekali kan ayat-ayat yang bilang Yohanes 17 ayat 3, segala Markus itu, dengarlah hai Israel, gitu-gitu kan. Itu kan harus saya jawab. Tuhan suruh saya jawab gitu. Karena sebelumnya kan di Facebook memang semua saya udah jawabin semua. Semua saya jawabin di Facebook itu. Di Facebook lebih galak lagi tuh Pak. Cuma waktu itu kan ngetik. Jadi ngetik nggak kedengaran suaranya. Setelah saya pindah di WA itu baru kedengaran karakter orangnya gimana gitu. Wah, lebih keras lagi. Sangat-sangat keras di situ. Tapi saya memberi jawab. Kayaknya saya nggak bisa diam Pak gitu, nggak bisa diam gitu. Karena Tuhan kita dihujat dengan kesalahan, salah, mereka kan salah gitu. Jadi saya harus jawab. Ya Tuhan kasih keinginan itu. Nggak semua orang gitu berani ngambil resiko menjawab dengan seperti itu gitu. Ya Tuhan kasih gitu. Makanya saya berdoa sama Tuhan. Masa sih cuma saya sendiri yang tahu, orang harus tahu dong Tuhan gitu. Makanya Tuhan kasih, ya Tuhan jawab lah. Sampai seperti ini ya jawaban dari Tuhan gitu. Tapi Itu Pak Rudi Yohanes kenapa nggak dimasukin aja Pak di grup kita Pak Fernando di RAK? iya memang sebenarnya kita ada mau seperti itu Bu. Cuma kan tergantung pribadi yang diajak. Oh gitu ya. Menjaga sesuatu ya. Karena kan dia memang dia di situ ininya apa namanya mata pencarian dia nggak mau usaha itu. Memang ada unsur di situ juga ya, finansialnya full di situ gitu, dia harus jaga itu. Kita juga nggak maksa Bu, tapi kalau secara positif kalau bisa bergabung kita akan dukung dia. Iya, saya suka sekali kalau dia bergabung sih, cuma saya ya karena dia baik sekali, baik sama saya Pak. Saya nggak bisa lupakan itu karena ya karena dia yang kasih tahu gitu. Kalau enggak ya sampai sekarang udah hampir 2 tahun paling subscriber saya 200 orang. Iya. Iya karena dia itu. Tergantung pribadi masing-masing Bu. Kalau mau masuk ya kita support gitu. Kita hanya menyupport saja gitu. Kita secara apa? Seperti apa ya, pasukan kita seperti kita bentuk satu community yang untuk mensupport channel-channel Kristen gitu. Tapi kalau pribadi sendiri nggak mau ya nggak masalah sih Bu, nggak masalah. Iya. Kita undang semua orang kok gitu, undang semua orang. Waktu itu Pak Fernando, saya itu dimasukkan ke RAK. Saya bilang gini, saya ini kan bukan pedebat Pak, kok saya dimasukkan ke RAK? Pertama kali Ibu Uti belum masuk itu, saya sama Bu Fadila cuma berdua. Terus Bu Fadila bilang gini, aduh Bu Ika, kita ini disarang penyamun katanya gitu karena banyak dua. Iya. Kenapa saya dimasukkan ke situ katanya gitu. Iya Bu, begini Bu, RAK itu dibuat sebenarnya untuk kita sama, itu kan apologet Kristen kan, rumah apologet Kristen. Kita dari berbagai denom nih Bu. Nah, berbagai denom, ada yang dari Katolik, ada yang dari Pentakosta, ada yang dari gereja tradisional gitu ya. Nah, kita buat itu supaya apa? Supaya kita menemukan kebenaran sejati, Bu. Ya, kita menemukan kebenaran sejati. Kita tidak mempersalahkan setiap denom, tidak. Tetapi kita juga tidak menyalahkan denom-denom tersebut gitu ya. Contohnya dari gereja tradisional selalu menggunakan baptis percik ya. Terus kemudian Katolik juga baptis percik. Nah, kita tidak mau hal-hal seperti ini mengganggu gitu atau dijadikan masalah. Tapi kita mencari kebenaran sejati itu, mana sih yang sebenarnya, pulang kepada masing-masing. Cuma satu yang kita pegang situ, kita hanya menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu aja. Semua tujuannya sama ya, ke Yesus gitu.
Gitu. Jadi memang tidak dari berbagai denom kita gabungin gitu. Ada memang Iya, sebagian saya silakan. pikir itu waktu Rumah Apologet itu Pak RAK itu saya pikir khusus untuk pendebat-pendebat Kristen gitu. Saya pikir itu ya. Jadi enggak ya. Terus saya gini, Tidak, saya kok masuk saya di jelaskan dikit. sini, salah tempat. Saya Tapi enggak jelaskan apa-apa. dulu. Itu memang kemarin kita rencana buat kawan-kawan untuk belajar mengenai Alkitab dan baik mengenai Al-Quran, karena di situ ada pakai C juga Bu Fatima yang tahu mengenai Quran gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada pun perdebatan, kita bisa fasilitasi di situ gitu. Bukan berarti kita harus untuk berdebat, tidak. Karena begini, kejadian selama ini Pak Kace atau Bu Uti mungkin merasa tidak nyaman di tempat seberang gitu ya dalam berdebat. Silakan kalau mau diarahkan ke tempat kita fasilitasi gitu. Itu tujuan kita RAK. Tapi kalau misalnya pun tidak ada debat, kita belajar di situ, belajar dari Bu Uti kita belajar, dari Bu Fatima kita belajar, dari Pak Kace kita belajar. Itu tujuannya, Bu. Kemudian satu lagi kita juga mendorong ke channel-channel yang lain. Channel-channel yang masih kecil, kemudian supaya bisa maju gitu. Itu dia, Bu. Ya termasuk itu berarti saya Pak ya. Ya, kalau Ibu mau bikin channel silakan Ibu. Silakan nanti kita Saya coba. punya channel saya Ika Heni Channel Pak. Ya tapi dalam sosial. Kita Baik, silakan Bu. Ya ini tadi saya sudah sampaikan di tempatnya Ibu Uti cerita tentang YouTube saya, tentang sosial. Jadi kita memberikan yang saya cerita kemarin. Nanti Ibu buat nanti di situ streamnya, nanti kita biar masuk, kawan-kawan juga masuk ya. Di grup itu Ibu terapkan streamnya, nanti kawan-kawan masuk. Apabila Ibu punya sistem yang yang di-upload ya, biar kita tonton juga, masukkan aja linknya di situ biar kita tonton gitu ya. Jadi kita kawan-kawan subscribe, kawan-kawan juga nanti like gitu. Jadi memang iya luar biasa nih ya. Kita buat supaya saling mensupport itu aja. Iya, kemarin dulu itu diajari sama Bapak Piong. Sebetulnya sudah diajari, tapi saya itu memang gaptek ya. Perlu belajar. Iya, belajar. Iya, saya juga ini tadi ini yang kedua Pak. Saya nggak tahu, saya sudah masuk, saya lagi dandan, saya lagi ada berapa menit, akhirnya ya ganti link ya, karena gaptek ini. Iya kan? Oh, saya infokan nih sekarang lagi servernya YouTube, YouTube Google lagi down ya. Jadi orang nggak bisa buka YouTube ini, Bu. Saat ini? Oh gitu ya? Iya, semua nggak ditonton, nggak bisa, karena nggak bisa masuk orang ke YouTube. Oh. Pantesan sepi ya, Bu ya? Iya, pantes sepi. Oh gitu, coba saya lihat komen-komen tadi jam berapa tuh? Jam berapa ini ya? Komennya terakhir. Nggak ada jamnya juga nih. Iya, jadi oh gitu ya, sepi ya. Kalau Ibu, Iya. Ibu. Iya. Mohon izin bentar ya, ada tamu saya. Jadi kalau saya pun nggak apa-apa di sini biar ya di sini. Cuman untuk saya nggak bisa bicara. Kita juga udah mau selesai Pak, udah mau selesai. Kita juga udah mau selesai, sudah cukup lah 1,5 jam, hampir 2 jam juga sama Ibu Ika Heni ya, luar biasa ya. Terima kasih Pak, seputar iman. Terima kasih sudah hadir, menguatkan iman. Iya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Ya. Iya. Pak Fernando ini luar biasa ya. Ibu Ika ya, dia militan juga ya. Militan juga di dalam seperti kita sebetulnya, cuma sayangnya nggak punya channel aja. Saya sama Pak Amin nggak punya channel, Bu. Hah? Sama Pak Amin juga nggak punya channel, Pak Amin. Tapi kenapa Pak Amin? Kenapa Pak Amin? Tapi mungkin suatu saat dia buat channel, tapi saya nggak tahu juga. Memang kita nggak punya channel sih. Sudah bisa ini katanya. YouTube-nya sudah bisa. Sudah. Ya, ini kita sapa dulu nih, ada yang komen-komen ini saya ingin dia itu ya, kita sapa dulu ya. Mungkin ada pesan untuk Ibu Ika ya, kita lihat dulu ya. Ibu Ika nih komen-komen banyak sekali nih, wah, udah tinggi banget dari atas. Kalau yang bicara untuk Ibu Ika saya sambungkan ya. Ini mereka bicara tentang Ibu. Ya, puji Tuhan Yesus, kiranya pelayanan ya diberkati Tuhan. Terus lalu
Dukung channel Bu Heni ya guys, ya, dari Awaludin Takia ya. Ya dia bilang dukung channelnya Pak itu kesibukan. Oh ya. Mereka banyak bicara antara mereka ini. Ya udah itu saja. Ya sudah ya, Ibu Ika ya. Terima Ya, Bu, kasih ya Ibu Ika, luar biasa sama-sama. sekali ya. Jadi kita yang kesimpulan kita hari ini adalah kita melihat betapa Tuhan ketika Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi anaknya, dia bukan hanya membuat kita seperti itu, mentok dan diam menjadi Kristen sudah gitu. Enggak ada, dia selalu punya maksud yang indah buat kita. Ketika dia memanggil kita itu artinya dia memakai kita untuk menjadi alatnya gitu loh. Enggak ada orang Kristen yang dipanggil ya, orang di luar itu dipanggil untuk menjadi anak Tuhan itu lalu diam-diam aja gitu, begitu aja. Saya lihat kayaknya jarang yang begitu ya. Mereka biasanya dipakai Tuhan karena Tuhan punya rencana di dalam hidupnya gitu. Lalu untuk Ibu Ika ya luar biasa Tuhan pakai dia menanamkan hati ya, hati yang mengasihi sesama ya. Ya, pelayanan diakonia patut diacungkan jempol ya, teman-teman. Jadi sekiranya ada yang ingin membantu pelayanan, ini kita coba lihat lagi sekali lagi ya. Bantu dan dukung pelayanan Ibu Ika dengan apa yang kita punya ya. Ketika kita tidak bisa memberitakan firman, tetapi kita punya harta berlebih, ya kita bantu dalam pelayanan ya. Ini dia ya bisa disalurkan ke sini. Ya, itu saja teman-teman. Terima kasih untuk atensinya. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita berdoa. Oh ya, Ibu Ika berdoa buat kita. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, kalau pada saat sore hari ini kami bisa berbincang-bincang dengan saudara-saudara kami, menceritakan apa yang telah Engkau perbuat kepada kami. Tuhan memberikan kebaikan, kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan yang berlimpah yang boleh kami nikmati. Dan Tuhan memberikan kemampuan kami untuk berbagi kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Tuhan, melalui channel Ibu Uti ini Tuhan, Kau berkati, biarlah apa yang hamba-Mu lakukan boleh memberkati orang ya Tuhan. Boleh memberkati mereka yang sedang melihat ya Bapa. Tuhan Yesus berkati juga channel Ibu Uti, biarlah setiap apa yang dilakukan Ibu Uti boleh menjadi berkat ya Tuhan. Boleh ya Tuhan membuka hati mereka yang tertutup ya Tuhan. Biarlah setiap hati mereka ya Tuhan boleh terbuka dengan firman-firman Engkau ya Bapa. Tuhan Kau berkati kami semua di sini. Bapak Fernando juga Kau berkati semua ya Tuhan, anak-anak Tuhan dan juga pemirsa yang melihat YouTube ini. Tuhan berkati seperti Engkau memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Jikalau acara ini boleh berjalan lancar itu karena Engkau ya Tuhan. Karena Engkau menyertai dalam setiap acara kami ini ya Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau memelihara kami dan memberkati kami. Kami menyerahkan setiap doa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, Pak Fernando. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Ya. Tuhan berkati. Saya itu ya, saya N ya. Terima kasih Bu, Pak Fernando. Bisa nggak di end tuh, Bu? Coba. Ini kok kagak bisa ya? Iya, Bu. Makanya lagi kok nggak bisa ya? masalah. Tapi, oh, saya nggak bisa end, tapi yang itu Ibu Ika dia bisa live ya? Iya, bisa live tapi nggak bisa end. Ya. Terus diapain dong, Pak? Gitu. Makanya Diapain? isi aja lagu-lagu rohani sampai jam berapa ya? Nggak tahu juga sih. Tapi down lagi dia. Tadi sempat bisa, tapi down lagi deh. Sempat bisa tadi? Sempat bisa ya. Jadi bagaimana ceritanya nih? Penelusuran web. Papillon tadi kan live. Oh, ada nih Android coba. Bisa nggak coba?